A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu taala, telah berkata al-Imam al-Faqih As-Samarqandi, itu Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Mursalin. Yuqalu, diucapkan, ada sebuah perkataan maqalah, man jalasa ma'a samaniyati asnafin minan nas zadahullahu samaniyata asya'a. Barang siapa yang senang duduk dengan 8 golongan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan 8 sifat lainnya. Barang siapa yang senang duduk dengan 8 golongan dari manusia ini, Allah akan menambahkan 8 sifat kepadanya. Yang pertama, manjalasa ma'al agniya, barang siapa yang senang duduk beserta orang-orang kaya, para konglomerat, orang-orang yang bergelimangan dengan harta, mempunyai kemewahan, trotot motor, berembum mobil, ngahyung kapal udara, si jombrong di kolong, si jabrik di bibir, harta ngeleduk di tengah imah, banyak hartanya, bergelimangan dengan harta. Zadahullahu hubbad dunya wa rubbata fiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan, memberikan sifat, memasuki ke dalam hatinya cinta dunia, senang atas dunia gitu. Karena ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang bergelimangan harta, ketika mereka ngobrol tentang urusan hartanya, kebunnya, jabatannya, dalam hatinya itu pengen, kapan saya seperti itu, kapan saya punya mobil, kapan saya punya emas yang banyak, kapan saya punya uang yang banyak, kapan saya bisa kebangun rumah, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hatinya itu akan tertanam hubbu dunia, cinta dunia. Apalagi kalau orang kayanya ini yang hanya diobrolkan tentang urusan kekayaannya saja, tanpa memberikan motivasi, bukan orang kaya yang dermawan, bukan orang kaya yang menyokong terhadap senang dalam urusan ibadah, tapi ala kadar ngomong-ngomong urusan dunia saja. Nah, itu bahaya. Yang kedua, waman jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang senang duduk beserta orang-orang fakir, para fuqara, zadahullahu syukra wa ridha bi qismatillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ke dalam hatinya sifat syukur, rasa syukur atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Syukur dia, alhamdulillah ya Allah, saya memiliki nikmat seperti ini, orang lain tidak punya. Jadi bersyukur atas karunia nikmat dari Allah. Nah, banyak orang-orang yang keadaannya lebih di bawah kita. Kita bersyukur atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridho bi qismatillahi ta'ala, dan ridho dengan pembagian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, waman jalasa ma'a sultan, barang siapa yang senang duduk dengan pemerintah, pejabat, orang-orang yang mempunyai titel, pangkat, jabatan, para pemimpin, zadahullahul kibra wa qasawatal qalbi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada dirinya, memasuki dalam hatinya, yaitu sifat takabur, rasa sombong dan keras hatinya. Dia bukan pejabat, dia bukan pemimpin, dia bukan pemerintah, tapi dia senang bolak-balik datang ke pemerintah, datang ke pintu-pintu para pemimpin gitu, tanpa ada kebutuhan, tapi senang duduk dengan para pemimpin, para pejabat, padahal dia bukan pejabat, dia bukan pemimpin, nggak ada kaitannya dengan pejabat. Nanti gimana? Dalam hatinya itu merasa ketika dia berbicara dengan orang lain, saya dekat dengan bupati, saya dekat dengan gubernur, saya dekat dengan camat, padahal dia bukan siapa-siapa gitu. Merasa dekengan saya itu bupati, dekengan saya itu pejabat, dekengan saya itu polisi. Dia akan sombong, takabur. Selanjutnya, waman jalasa ma'an nisa, barang siapa yang senang duduk dengan perempuan, dengan wanita, walaupun itu mahram kita, walaupun itu istri kita, walaupun itu mahram kita, saudara kita, apalagi ya kalau bukan saudara gitu ya, itu zadahullahul jahla, Allah akan menambahkan ke dalam hatinya sifat bodoh,
wasyahwata syahwatnya makin memuncak, makin naik, wal maila ila uqulihim, dan akan cenderung terhadap akal-akalnya para wanita tersebut. Apalagi kalau wanita itu bukan mahram kita, bukan saudara kita, bukan istri kita, apalagi kalau istri tetangga ya. Bahaya besar. Wa man jalasa ma'asyibian, dan barang siapa yang senang duduk dengan bocah, serta bocah dan anak kecil, zadahullahu lahwa wal mizah, maka Allah akan menambahkan kepada dirinya itu senang bercanda, senang gurau, main-main gitu. Seperti kita dengan bocah aja, kita pasti kita ikut bermain, dia main ini, itu kita kayak anak kecil. Nah, itu sudah seperti itulah. Wa man jalasa mal fusaq, barang siapa yang senang duduk dengan orang-orang fasik, zadahullahul jaru'ata ala dzunub, maka Allah akan menambahkan kepada dirinya itu berani melaksanakan dosa-dosa. Kalau kita senang duduk dengan orang-orang fasik, orang-orang yang selalu melanggengkan dosa-dosa kecil gitu, sesekali melaksanakan dosa besar, orang-orang fasik terbiasa melaksanakan dosa kecil. Tuh. Maka kita kalau sering duduk dengan orang-orang seperti itu, lama-kelamaan kita akan berani melakukan dosa, nggak kecil nantinya. Terkecuali kalau kita duduk bersama dengan mereka tujuannya dakwah, menasehati, itu bagus, tidak akan sampai berani melakukan dosa. Tapi kalau hanya guru biasa, tidak ada tujuan dakwah, mengajak mereka, merangkul mereka, ya kita sedikit demi sedikit yang akan terbawa, akan berani melakukan perbuatan dosa, wal ma'asi, dan maksiat, wal iqdam 'alaiha, dan akan siap maju melaksanakan maksiat, wa taswifa fit taubah, dan akan kendor di dalam taubat. Nah, nanti aja. Wa man jalasa ma'a sholihin, dan barang siapa yang senang duduk bersama orang-orang soleh, serta orang-orang soleh, zadahullahu rukbata fit ta'at, Allah akan menambahkan kepada dirinya senang di dalam melaksanakan taat, ibadah kepada Allah, termotivasi dengan orang-orang soleh, wajitina bal makarimi, dan menjauhi segala yang diharamkan. Kenapa? Melihat kelakuannya, tingkah lakunya, ucapannya selalu dengan ketaatan, selalu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasa mal ulama, dan barang siapa yang senang duduk dengan ulama, zadahullah ilma wal wara, Allah akan menambahkan kepadanya ilmu dan wara, apik, terjaga dari perkara haram dan juga syubhat. Apalagi kalau ulama-ulama yang memotivasi, yang hatinya bersih, jauh dari sifat iri dengki, tidak seperti Imad gitu ya, tidak seperti si Gupron, si Fuad yang hanya mencaci maki para habaib, yang hanya mencaci maki sesaudaranya sama muslim, itu jauh, jangan ikuti. Tapi ikutilah ulama-ulama yang mengajak untuk membersihkan hati, menjauhkan kita dari segala keharaman, mengajak kita bersatu, kerukunan tentang umat. Nah, itulah, ikuti ulama-ulama seperti itu, maka Allah akan menambahkan ilmu dan warok kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.